Halo semuanya, selamat datang di channel Tekti. Sekarang kita ada di sesi konsultasi IT, ya, dimana kita pada sesi ini kita akan ngobrol santai aja, bisa sambil makan, sambil ngopi ya. Untuk pembahasannya adalah pertimbangan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan upgrade RAM pada laptop atau PC kita. Aku tahu harga RAM itu nggak murah, jadi sebelum kita membeli, ya harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang-matang. Di video ini juga aku akan menjawab pertanyaan kalian, mungkin yang bingung gitu ya. Seberapa banyak sebenarnya RAM yang ideal untuk laptop atau PC kita? Oke, aku akan jawab pertanyaan itu di video ini. Pastikan kalian nonton video ini sampai akhir. Jika kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, biar dapetin konten terbaru dari channel ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Pertimbangan yang pertama adalah slot RAM. Oke, kenapa slot RAM ini penting? Kita harus benar-benar memastikan ada slot RAM yang tersisa di motherboard laptop kita atau di motherboard PC kita. Gimana cara ngeceknya? Ada slot RAM yang tersisa. Kita bisa langsung buka dan lihat dalamnya sebenarnya. Nah, atau kita bisa search Google. Nah, tapi sebenarnya lebih ampuh tetap buka dan lihat dalamnya. Kenapa menurut aku tetap lebih ampuh buka dan lihat dalamnya? Karena misalnya kita punya laptop ya, misalnya RAM-nya 4 GB gitu. Oke, kita udah cek di Google slot RAM-nya ada 2. Nah, pas kita buka ternyata slot RAM yang dia pakai itu RAM yang 4 GB itu adalah 2 GB, 2 GB. Jadi dua-dua slotnya dipakai gitu. Walaupun misalnya slotnya 2 dan RAM yang 4 GB, tapi ternyata 4 GB itu adalah 2 keping RAM gitu. 2 GB dan 2 GB. Nah, ini penting kenapa kita harus tetap ngecek. Walaupun misalnya slotnya 2, tapi pas dibuka isinya dua-duanya kepake gitu. Jadi walaupun slotnya ada 2 gitu, tetap harus dicek dua-duanya kepake atau enggak. Jadi kita harus memastikan di dalamnya itu ada slot tersisa untuk RAM. Kita bisa cek di Google. Untuk PC kita bisa cek tipe motherboardnya dan kita buka juga ke dalamnya. Kita lihat ada nggak slot RAM yang tersisa. Gimana jika slot RAM-nya hanya 1 gitu. Jadi kita mau upgrade gitu, tapi slot RAM-nya cuma 1. Tapi bisa di-upgrade. Kita lakukan upgrade sekaligus. Contoh misalnya RAM di laptop tersebut ya 4 GB dan hanya 1 slot. Maka kita perlu upgrade, misalnya kita mau upgrade ke 8 GB, maka kita perlu mengupgrade-nya langsung RAM 1 keping dengan size memori 8 GB gitu. Nah, itu kalau kasusnya slot RAM-nya hanya 1. Jadi kita ambil 4 GB-nya, kita masukin lagi slot RAM yang size-nya 8 GB gitu. Itu kalau kasusnya hanya 1 slot RAM. Gimana kalau slot RAM-nya hanya 2 gitu. Maksudnya slot RAM-nya itu ada 2. Nah, ini biasanya lebih mudah gitu. Jadi kalau sebelumnya kita harus ngambil RAM 4 GB-nya nggak kepake dan harus dipasangin RAM 8 GB. Kalau slot RAM-nya 2 dan tersisa 1, kita bisa langsung tambahin. Misalnya tadi 4 GB, kita bisa tambah langsung 4 GB lagi. Nah, jadi yang kalau slot RAM-nya 2 itu akan lebih mudah. Oke. Dan juga ya, harga RAM yang 1 keping 8 GB dengan yang 1 keping 4 GB ini beda gitu ya, lebih mahal yang 1 keping 8 GB langsung. Jadi tahu slot RAM kita, terus juga tahu berapa yang mau kita upgrade, itu penting banget ya. Dan ini berpengaruhnya ke harga juga. Oke, jadi untuk slot RAM ini penting banget jadi pertimbangan karena bisa membantu kita memutuskan ya total memori RAM yang akan kita beli. Oke, sampai sini
masih bisa diikutin ya. Nah, ini pertimbangan pertama itu slot RAM. Oke, kita lanjut ke pertimbangan kedua. Oke, pertimbangan kedua adalah tipe RAM DDR3 atau DDR4. Nah, kita harus benar-benar memastikan ya, tipe RAM sesuai dengan tipe slot RAM pada motherboard yang mau kita beli ya. Misal contoh, kita mau beli RAM DDR3 ya. Si motherboardnya itu harus support juga RAM DDR3 gitu. Jangan sampai kita beli RAM DDR3, motherboardnya support RAM DDR4. Atau kebalikan ya, kita beli RAM DDR4, motherboardnya support RAM-nya DDR3. Jadi ini harus benar dipastikan. Gimana cara ngeceknya ya, atau cara memastikan ya? Sebenarnya bisa dicek di Google ya. Cek di Google tipe RAM, tipe motherboard kalian apa gitu. Itu bisa ada spesifikasinya keluar, di mana tipe motherboard ini, tipe RAM yang digunakan adalah apa gitu ya. Dan untuk laptop ya, bisa dicek juga dengan laptop tipe ABCD, tipe RAM-nya apa gitu ya, DDR3 atau DDR4. Oke, itu untuk cara ngeceknya. Ya kalau udah pasti ya tipe RAM-nya DDR3 atau DDR4, ya baru kita bisa beli RAM-nya. Dan kita akan terhindar dari kesalahan konyol gitu. Salah beli RAM gitu, nggak lucu ya. Salah beli RAM, udah beli mahal-mahal, pas mau dipasang nggak bisa gitu ya. Nah ini kesalahan konyol ya, salah beli RAM. Oke, nah tipe RAM ini harus diperhatikan benar-benar gitu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang bisa dibilang konyol lah. Oke, itu pertimbangan kedua. Kita lanjut. Pertimbangan ketiga adalah kecepatan RAM ya, biasanya hitungannya dalam MHz ya. Kita harus bisa memastikan berapa kecepatan dari RAM kita ya. Kenapa ini penting? Karena tipe RAM yang kita beli selanjutnya itu harus sama dengan tipe RAM yang kita punya sebelumnya. Itu. Oke, jadi dia harus kecepatannya harus sama. Gimana cara ngeceknya? Kita bisa ke Task Manager aja sebenarnya, terus ke bagian Performance. Di situ kita bisa lihat ya. Terus kita ke bagian RAM, di situ kita bisa lihat kecepatan RAM kita. Di sana ada informasinya biasanya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau nambah RAM, kecepatan RAM yang mau kita beli itu harus sama dengan RAM yang sudah ada sekarang ya. Oke. Nah, untuk trik yang biasa sering aku lakukan ya saat beli RAM secara online ya, aku biasa tanya ke tokonya gitu, tipe RAM ini bisa nggak untuk laptop ini, atau tipe RAM ini bisa nggak untuk motherboard ini. Nah biasanya mereka akan bantu cariin dan bantu ngecek gitu. Nah ini tips ini berguna banget kalau kalian mau beli RAM, biar nggak salah beli RAM gitu, untuk memastikan bahwa RAM yang kita beli kompatibel dengan laptop atau motherboard yang kita punya, sehingga ketika dipasang sukses gitu ya. Karena kalau misalnya nggak kompatibel ya, bisa dipasang tuh screennya blank aja gitu, jadi screennya hitam, itu artinya RAM-nya nggak kompatibel ya. Walaupun tadi udah DDR3 sama ya, atau DDR4 udah sama, tapi speed dari RAM ini menentukan juga. Oke. Nah itu untuk pertimbangan ketiga. Aku harap sampai sini semuanya masih bisa ngikutin ya. Jika ada pertanyaan, seperti biasa ya, bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kebingungan kalian akan aku jawab. Oke. Selanjutnya pertimbangan ke 4 ya sekarang berarti. Oke. Nah untuk pertimbangan keempat itu adalah tipe sistem operasi ya, 32 bit atau 64 bit. Kenapa ini penting banget? Karena untuk sistem operasi 32 bit, dia hanya bisa baca RAM itu sampai 4 GB. Oke. Jadi dia nggak bisa
baca lebih dari itu. Jadi kita harus pastikan benar-benar tipe dari sistem operasi kita itu 32 bit atau 64 bit. Oke. Nah, cara cek tipe sistem operasi seperti apa? Oke, kita bisa ceknya sebenarnya ke My Computer, lalu kita Properties. Di sana muncul tuh informasi dari sistem operasi kita, ya. Kalau 32 bit berarti maksimal RAM yang bisa kita upgrade adalah ke 4 GB. Oke. Kalau 64 bit itu bisa sampai ratusan giga gitu. Jadi tipe sistem operasi ini penting. Misalnya tadi udah tipe slot udah sesuai, kecepatan udah sesuai ya. Pas kita mau beli RAM, kita belilah yang 8 GB gitu. Pas dipasang nggak bisa gitu ya, atau kebacanya tetap 4 GB. Jadi mentok di situ kalau tipe sistem operasi kita itu 32 bit. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan juga. Oke. Kita lanjut ke pertimbangan ke 5. Oke, sebenarnya pertimbangan kelima ini lebih ke kebutuhan ya. Kebutuhannya untuk apa? Ya, mau nambah RAM ya harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kenapa harus kayak gitu? Biar RAM yang dibeli nggak kurang untuk sesuai kebutuhannya, ya nggak kurang dari kebutuhan dan nggak berlebih juga gitu. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Sebenarnya berapa banyak yang kita butuhkan untuk RAM gitu, biar nggak berlebih dan nggak kurang juga. Oke, ini sebenarnya jawabannya tergantung ya. Tergantung dari kebutuhan kalian sebenarnya. Untuk dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint gitu, dan nggak ada kebutuhan multitasking, ngerjain dokumen A, ngerjain dokumen B, dokumen C, gitu, nggak ada editing video, gitu, nggak ada editing foto, itu aku saranin 4 GB minimal gitu, ya 4 GB minimal. Untuk kalau kebutuhannya itu, kalau kebutuhannya kayak seperti multitasking dokumen, ya ngerjain dokumen A, B, C, D, editing video, editing foto, ya ini minimal 4 GB, 8 GB minimal ya. Untuk kasus-kasus tertentu itu bisa lebih ya, 16 GB, 32 GB ya. Untuk kasus-kasus tertentu ya, sebenarnya tergantung kebutuhan, cuman minimal 8 GB untuk kebutuhan yang berat di tahun 2023 ini ya. Kalau di tahun 2024, 2025 ya mungkin nanti kita nggak tahu. Mungkin kebutuhannya akan lebih berbeda lagi ya. Untuk software-softwarenya juga mungkin lebih canggih dan kebutuhan RAM dari software tersebut juga makin meningkat. Kita nggak tahu. Tapi untuk 2023 ini 8 GB. Oke. Jadi tadi untuk yang kebutuhan ringan kecil minimal 4 GB untuk sekarang, 8 GB bagus. Dan untuk multitasking dan ngerjain hal-hal berat 8 GB minimal, di atas itu lebih bagus. Oke, ini seberapa RAM yang kita butuhkan. Oke, kita lanjut ke pertimbangan ke-6. Nah, pertimbangan ke-6 ini adalah merek RAM. Apakah ada merek spesifik dari RAM yang harus dibeli? Ya, menurut aku sih enggak. Nah, tapi dengan catatan harus dipastikan dari merek yang memiliki reputasi yang baik. Kenapa kayak gitu? Karena ketika nanti kalian mau service, mau klaim garansi, ya kan, itu akan lebih mudah gitu ketimbang merek-merek yang bisa bilang ya kurang terkenal gitu ya. Nah, itu adalah pertimbangan ke-6. Oke. Nah, itulah tadi 6 hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita
beli dan kita mau upgrade RAM kita. Oke, aku harap video ini benar-benar membantu kalian ya memutuskan ketika ingin beli RAM dan ketika ingin upgrade RAM ya. Aku harap benar-benar ini bermanfaat untuk kalian. Semoga membantu kalian dalam memutuskan pilihannya ya, dan aku harap pilihannya juga tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang udah aku jelasin tadi. Jika ada pertanyaan atau kalian bingung, tanyakan aja di kolom komentar yang ada di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke, tanyakan aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, semoga bermanfaat ya video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.